Salam Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya dalam pelayanan PA Jemaat GKI Kabangan. Marilah sebelum kita memasuki dalam pembacaan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati di dalam aktivitas kami seharian dari pagi, siang sampai malam hari ini. Kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pelayanan PA Jemaat. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus agar apa yang kami sampaikan bersama-sama untuk membangun iman kami. Kami serahkan Tuhan jalannya PA pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada bahan PA malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, akan dibaca ayat 13 sampai dengan ayat 35. Cukup panjang Bapak Ibu. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu,
orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukanlah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, bacaan pada malam hari ini bahannya adalah masa Paskah 2022, kemenangan untuk kehidupan. Melalui bahan ini, kita akan menghayati makna pengharapan di balik peristiwa keduaan melalui kebangkitan Yesus. Dengan menemukan makna itu, kita berharap semakin menjadi dewasa dalam Kristus. Setelah keadaan hiruk-pikuk, penangkapan, pengadilan, penghukuman, peristiwa salib, dan kematian di Yerusalem selesai, suasananya berangsur tenang, sepi, seolah-olah sudah tidak ada apa-apa. Tetapi tidak demikian. Para murid masih menaruh 1000 perasaan yang menggambarkan ketidaktenangan hidup. Karena para murid kehilangan sosok guru yang telah tiada. Oleh kebencian yang berakibat aniaya
dan hukuman siksa. Para murid masih diliputi oleh duka, ketidaktentraman, karena tidak ada lagi sosok pemimpin yang akan menyatukan kembali keberadaan mereka. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu jauh jika berjalan kaki, apabila dengan hati yang penuh dengan keputusasaan, terasa semakin jauh. Di tengah-tengah perjalanan, kedua murid sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sekalipun kita tidak tahu persis apa yang mereka percakapan, namun kira-kira percakapan kembali segala yang telah dialami di Yerusalem. Yang menceritakan proses kejadian terhadap diri Tuhan Yesus Kristus. Kedua murid tanpa sadar, mereka telah didekati oleh Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang menghalangi mata. Berduka adalah respon alamiah tubuh seseorang apabila telah mengalami kehilangan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Tentu menimbulkan beberapa kondisi. Mungkin kondisi itu, orang itu emosi, sedih, frustasi, kesepian, dan dampak lainnya. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan prolonged grief disorder. Jika Yesus tidak hadir bersama mereka, kematian karena usia lanjut atau karena sakit menimbulkan kesedihan. Apalagi kecelakaan, kematian mendadak, mungkin pembunuhan yang mengakibatkan timbulnya goncangan yang hebat dalam batin seseorang. Injil Lukas wajar jika menulis goncangan hebat dalam batin para murid dengan kalimat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Karena bisa jadi itulah yang sedang dialami oleh keduanya akibat goncangan yang sedang dialami.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang selanjutnya dilakukan Yesus atas kondisi dari kedua orang murid itu? Yang pertama, di dalam ayat 25 tadi Yesus berkata, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kalimat seperti itu kita bisa berimajinasi bahwa Yesus sedang menggentak hati mereka supaya mereka membuat mereka kaget dan sadar akan mereka tentang ingatannya bahwa penderitaan Mesias itu telah dinubuatkan dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Yang kedua, dalam ayat 28, ia berbuat seolah-olah meneruskan perjalanannya. Namun kedua murid itu menahan dan mendesak untuk tinggal bersama-sama mereka karena hari menjelang malam. Dalam ayat 30 Yesus merekonstruksi adegan ketika ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Rekonstruksi mempunyai dua arti. Yang pertama, pengembalian seperti semula dan penyusunan penggambaran kembali. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap dua orang murid itu. Kedua murid kembali menjejak harapan, tersadar, berkobar-kobar dan bangkit menuju ke Yerusalem untuk menceritakan ulang peristiwa itu kepada murid-murid yang lain. Ketika mereka telah berada di hadapan para murid, keduanya berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon." Ini bukti yang kedahsyatan kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa catatan daripada PA malam hari ini dari bacaan Injil Lukas 24 tadi. Yang pertama, banyak orang Kristen yang pandai mengupas, yang pandai menceritakan tentang firman Tuhan, mungkin hafal dari kitab-kitab, tetapi dalam hati dan pikirannya belum berani bersaksi dan belum bisa tanggap. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, ada yang menghalangi mata mereka. Yang kedua, hatinya masih diliputi dengan hal-hal duniawi. Mestinya yang harus dilakukan yang ketiga, harus berani menyatakan kebenaran tentang firman Allah kepada orang lain. Yang keempat, perjumpaan secara pribadi
dengan Tuhan Yesus. Melalui doa, melalui sapaan firman Tuhan, pergumulan hidup. Marilah Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kami, agar kami dapat mengerti mendalam, agar mata iman kami terbuka hanya karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami untuk selalu belajar taat tentang firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Malam hari ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, seperti Bapak Sugianto, Bapak Slamet Samuel, dan Ibu Nani Jati, dan saudara-saudara yang lain yang belum kami sebut namanya. Tuhan lawatlah, Tuhan jamah, berikan kesembuhan, kekuatan, mujizat dari Tuhan, agar saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan kembali fisiknya dengan mujizat Tuhan yang baru. Keluarganya Tuhan berkati, yang selalu mencintai, mengasihi, agar apa yang dilakukan menjadikan kekuatan di dalam imannya. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat GKI Kambangan bersama-sama dengan majelis gerejamu yang bulan-bulan ini memasuki program yang baru. Tuhan, pakailah jemaat kami bersama-sama jemaat untuk dapat bersama-sama mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui program-programnya. Baik untuk lingkungan masyarakat, baik untuk membangun jemaat imannya. Tuhan berkati program-program yang sudah direncanakan ini. Kami juga berdoa untuk situasi kondisi di kota Surakarta khususnya yang masih diliputi oleh virus 19 COVID Omikron. Kami percaya Tuhan akan melawat, Tuhan akan mendampingi setiap warga jemaat, agar di mana mereka berada baik di rumah, untuk selalu menjaga di dalam prokes. Kami serahkan Tuhan sekali lagi untuk pelayanan di gereja kami GKI Kambangan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari pemerintahan pusat sampai daerah. Pemimpin kami Tuhan berkati, berikan hati yang mulia, bertanggung jawab, agar dapat mewujud nyatakan mensejahterakan masyarakat dari pusat sampai daerah dengan program-programnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami di kota Surakarta yang sedang berkembang untuk mewartakan Injil. Tuhan berkati agar gereja-gereja di kota Surakarta menunjukkan kasih-Nya, mencari jiwa-jiwa baru agar diselamatkan karena menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Malam hari ini kami akan bersama-sama istirahat, Tuhan berkati. Bangunkan besok pagi dalam keadaan sehat, fisik kuat, hanya karena berkat Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara, terima kasih, Tuhan memberkati.